Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat siang dan selamat hari Minggu. Kami menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita dalam ibadah ini, khususnya bagi jemaat yang pertama kali hadir dalam ibadah saat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Bila mana Bapak Ibu Saudara ingin mendaftar sebagai warga jemaat atau membutuhkan informasi dan bantuan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas atau koordinator sektor. Kiranya kesetiaan saudara beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan namanya, serta berkat yang meneguhkan iman saudara. Bapak Ibu Saudara, mohon diperhatikan beberapa hal yang perlu ditaati, antara lain mohon handphone dinonaktifkan. Selamat beribadah. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas dan pelayan ibadah di GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam ibadah hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Pada ibadah ini kita diajak untuk menyambut Hari Reformasi Gereja yang jatuh setiap tanggal 31 Oktober, serta memaknai ulang peristiwa bersejarah tersebut di tengah konteks bergereja di masa kini, khususnya juga dalam lingkup WCRC. Kita juga memperingati 20 tahun pengakuan iman akrab. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Penatua Minta Saragi. Hari Reformasi Gereja secara khusus memperingati peristiwa ketika Martin Luther, salah seorang tokoh reformator, menempelkan 95 tesis di salah satu gereja di Wittenberg yang berisi penolakan terhadap praktek penyalahgunaan kekuasaan Gereja Katolik Roma pada saat itu, termasuk praktek penjualan indulgensi. Namun secara luas, Hari Reformasi Gereja juga hendak memperingati berbagai gerakan reformasi gereja yang terjadi di sekitaran abad ke-16 sampai awal abad ke-17, serta kehadiran beberapa tokoh reformator lainnya seperti Ulrich Zwingli dan Johannes Calvin. Dengan mengingat bahwa GPIB merupakan bagian dari gereja reformasi bertradisi Calvinis, maka di sepanjang ibadah ini kita akan menyanyikan kembali nyanyian-nyanyian gubahan Johannes Calvin dan beberapa rekannya di Jenewa. Bagi Calvin, nyanyian Mazmur memang mengambil peranan penting dalam peribadahan. Katanya, kita tidak akan menemukan nyanyian yang lebih baik atau lebih cocok untuk tujuan itu daripada Mazmur Daud yang diucapkan oleh Roh Kudus. Ketika kita menyanyikannya, kita yakin bahwa Allah menaruh kata-kata itu di mulut kita, seolah-olah Dia sendiri bernyanyi di dalam kita untuk meninggikan kemuliaan-Nya. Sepanjang ibadah ini kita juga diajak untuk merefleksikan 5 prinsip reformasi. Pertama, hanya kitab suci atau sola scriptura. Kedua, hanya iman atau sola fide. Ketiga, hanya anugerah atau sola gratia. Keempat, hanya Kristus atau solus Christus. Dan yang kelima, hanya bagi kemuliaan Allah, soli Deo Gloria. Melalui doa, nyanyian, dan teks-teks liturgis lainnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Oleh anugerah Allah semata, di dalam
Melalui Yesus Kristus sajalah Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita di siang hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian nas pembimbing yang terdapat dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Saudaraku, mari kita terima salam. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu.
Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja yang direformasi harus selalu direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Melalui slogan ini, Gereja Reformasi menyadari keberadaannya sebagai gereja yang perlu terus-menerus dibaharui sesuai firman Allah dalam menjawab tantangan zaman yang dinamis. Namun, alih-alih menjadikan firman Allah sebagai pandu bagi pergerakannya, acap kali gereja dikendalikan oleh berbagai kepentingan dan kehendak manusia. Oleh karena itu, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, sebagai gerejanya, kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau telah menjadikan Kristus anakmu sebagai batu penjuru bagi gerejamu. Di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah memberi keberanian bagi gereja di sepanjang masa untuk terus mewartakan Injil dengan setia. Namun, realitanya, kami menyadari bahwa kepentingan diri dan kehendak pribadi masih sering menyelinap dalam kehidupan bergereja. Kami merawat iri hati dalam persekutuan, sehingga gereja menjadi tempat untuk saling menyikut daripada saling menopang dalam kasih dan kebenaran. Kami mengejar popularitas dalam pelayanan, sehingga sibuk mencari panggung daripada sibuk memikirkan bagaimana cara gereja dapat hadir di tengah masyarakat. Kami juga membiarkan ketidakpedulian menghambat kesaksian gereja, sehingga gereja melupakan panggilannya terhadap orang yang miskin dan tersisih, serta ciptaan lain yang rusak dan menderita. Ampunilah kami, ya Allah, karena kami telah merusak keesaan gerejamu dengan keegoisan kami. Melalui Kristus, Sang Kepala Gereja, kami memohon pengampunan-Mu dan pimpinan bagi kami yang lemah dan rapuh, serta mengharapkan pembaharuan dari Roh Kudus agar kami tak dibelenggu oleh kehendak pribadi yang jahat dan menyesatkan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 10 ayat 9 yang menyatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar berita hidup baru seperti tertulis dalam Efesus 2 pada ayat yang keempat hingga ke-10 yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, pada siang ini Tuhan kami bersyukur Kau memanggil kami dari setiap kesibukan kami Tuhan. Kau kumpulkan kami di sini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan keistimewaan kami rindu disapa oleh firman. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, agar kami boleh mengerti memahami apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kami lakukan. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar mampu berkata-kata seturut kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Allah. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 13 yang menyatakan, Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
berucaplah syukur kepada Allah. Marilah dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik, Shalom. Selamat pagi menjelang siang hari. Apa kabar Bapak Ibu? Panas. Karena setelah mungkin sebulan ke belakang kita sudah merasakan adem dingin, dan pada siang hari ini ada tantangan Bapak Ibu buat kita, panas. Sama dengan saya di sini ada tantangan yang macam-macam, harus megangin ini, harus ngeliatnya dekat supaya kelihatan. Tapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan. Salah satu perjuangan iman kita pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada siang hari ini dalam SBU kita, SPD, kita diberi judul atau tema pertandingan iman. Beda dengan dari yang lain. Biasanya kita sering mendengarkan pertandingan olahraga, mungkin itu olahraga voli, sepak bola dan lain sebagainya. Tapi yang di sini yang bertanding adalah iman kita. Kita tahu Bapak Ibu, orang yang akan mengikuti pertandingan, dia berharap tentunya menjadi pemenang. Dan bukan hanya itu saja. Selain dia mengharap untuk pemenang, dia juga berharap hadiah, yaitu untuk atau sebagai penghargaan atas kemenangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mencapai semua harapan itu, sebelum ia bertanding tentunya mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya. Persiapkan fisiknya dengan latihan yang cukup, mentalnya juga, itu asupan gizi yang cukup. Karena orang yang bertanding walaupun sudah fisiknya bagus, mentalnya tidak kuat, baru naik ke atas pertandingan sudah ciut kalah duluan. Jadi mental harus juga dilatih. Nah, kita lihat di dalam bacaan kita siang hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini bagaikan suatu pertandingan atau perjuangan. Betul Bapak Ibu. Ada kata-kata bijak yang mengatakan hidup ini adalah perjuangan. Ya, ada sebuah bukan cerita, kenyataan yang Bapak Ibu. Dulu waktu saya aktif, kita punya teman guru yang kita anggap jujur, baik, dan sebagainya. Nah, kita berharap ketika nanti si guru ini menjadi kepala sekolah, pasti akan baik juga, jujur, yang berhubungan dengan bos Bapak Ibu. Nah, kenyataannya apa Bapak Ibu? Setelah naik jadi kepala sekolah, dia bergabung dengan teman-teman yang lain, melakukan hal yang sama. Lalu saya bilang, ketika seseorang yang sudah naik ke panggung, pasti dia ikut main. Bapak Ibu Saudara, ketika kita naik ke panggung, pasti ikut main. Mungkin itu menari, bernyanyi, dan sebagainya. Enggak mungkin kita naik ke panggung hanya berdiri saja. Nah, di sini yang dimaksudkan di sini oleh Paulus, bahwa hidup ini adalah perjuangan, bertanding, tetapi berbeda dengan pertandingan yang tadi
tadi di awal saya ceritakan. Di sini adalah pertandingan iman, berjuang mempertahankan iman kita yang dari awal sudah kita ikrarkan bahwa kita mengikut Tuhan dengan setia, taat dengan atau dalam kondisi apapun itu yang harus kita perjuangkan sampai ke akhir, sehingga akan mendapat hidup kekal yang Tuhan janjikan. Nah, maka pertandingan iman ini Bapak Ibu tidak berorientasi pada latihan fisik, tetapi lebih kepada hati, spiritual, jiwa, pikiran. Jadi pertandingan iman ini mempertahankan iman yang benar terhadap berbagai serangan, termasuk ajaran-ajaran sesat. Ada iman kita yang sudah diajarkan Tuhan, kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang Kristen kalau mau makan harus berdoa. Suatu kali mungkin kita berada di antara teman-teman yang tidak seiman, akan makan bersama, mungkin di sekolah, di kantor, atau dimanapun. Dengan malu, mungkin kita berdoa malu, lalu kita ikut makan. Nah, di situ Bapak Ibu kita kalah. Tidak memperjuangkan iman kita yang benar tadi, tidak memperjuangkan firman kebenaran Tuhan bahwa seorang orang Kristen itu kalau mau makan berdoa. Kita sudah kalah, tidak memperjuangkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat lagi di ayat 11. Saya akan baca dalam terjemahan lama. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu, jauhilah semuanya itu. Apa? Yang semuanya itu apa? Di ayat 10 dalam 1 Timotius 6 yang notabene itu ialah karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itu yang satu utama dijauhi. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Itu tentang jauhilah. Lalu yang kedua yang mau saya tekankan Bapak Ibu, tetapi engkau hai manusia Allah. Rasul Paulus memberi julukan kepada Timotius sebagai manusia Allah. Mungkin kita banyak mendengar julukan-julukan lain di luar sana. Ada manusia robot, ada manusia pohon, ada manusia karet, ada manusia super, bahkan ada manusia purba. Dan masih banyak lagi manusia-manusia yang lainnya, ya Bapak Ibu. Nah, seperti manusia karet, dia punya kelebihan kelenturan tubuhnya. Dan manusia purba, mereka itu hidup sebelum ada tulisan. Ada manusia super, yang mungkin anak-anak kita di rumah, Superman yang Bapak Ibu, mempunyai kelebihan melebihi dari manusia-manusia lain. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan manusia Allah ini? Apakah Timotius ini mempunyai kuasa dan kelebihan seperti Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kenapa disebutkan di sini Paulus katakan dia manusia Allah? Timotius dipanggil menjadi anak Allah, hamba Allah, melakukan segala sesuatu di bawah otoritas Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa si Timotius ini telah dipanggil menjadi manusia Allah, milik Allah, hamba Allah, dan melakukan segala sesuatu di bawah otoritas Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia Allah,
yang hidupnya melakukan kehendak Allah, melakukan tindakan di bawah otoritas Allah. Tentu dia harus menjauhkan diri dari segala kejahatan, yaitu kebohongan, keserakahan, ketidakjujuran. Kenapa? Karena semua sifat ini tadi, berbohong, tidak jujur, serakah, tamak, dan lain sebagainya, dan nafsu dunia, itu adalah sifat manusia dunia. Sedangkan Timotius adalah manusia Allah, maka dia akan menjauhi sifat-sifat keserakahan tadi, karena itu semua adalah bagiannya manusia dunia. Maka kita lihat di sini Rasul Paulus sebagai bapak rohani dari Timotius ini menasihatkan kepada Timotius yang walaupun dia yakin betul imannya teguh, kuat, seperti yang sudah ditikrarkan di awal. Berbeda dengan kita ya Bapak Ibu, apalagi mungkin ya para presbiter, kita katakan ya dengan segenap hatiku. Ada hujan, memang hujan agak deras, nggak bisa persiapan, sukses. Timotius tidak seperti itu. Nah di situ Bapak Ibu kalah iman, dalam pertandingan iman itu kita kalah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan mungkin jemaat pun ada banyak seperti itu. Mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan ini. Akhirnya bohongnya dulu. Nanti cari lagi kebohongan lain untuk menutupi ini, bohongnya jadi tidak seperti itu untuk Timotius. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai bapak rohani, maka Rasul Paulus menasihati Timotius untuk terus berjuang mempertahankan imannya, meraih hidup kekal yang sudah dijanjikan. Sekali lagi saya tekankan, sekalipun Rasul Paulus yakin bahwa memang imannya Timotius itu sebagai bapak rohani, tetap dia memberikan nasihat. Mungkin sama dengan kita Bapak Ibu, kita tahu anak kita mungkin sudah baik, tetap kita memberikan nasihat kepadanya. Nah itu. Jadi dengan demikian Timotius akan memenangkan pertandingan iman itu dan ia memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pemenang dalam suatu pertandingan tentunya tidak mudah, sama dengan atlet. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Ya, mungkin dia menghadapi kecurangan temannya dengan minum-minuman yang mungkin membuat kuat, itu salah satu ya tantangan yang dihadapi. Dan juga di dalam pertandingan iman ini kita juga ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu percayalah, dengan kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita, memampukan kita menjadi pemenang, yaitu masuk dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang adalah juga manusia Allah. Jadi orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa masuk ke dalam terangnya yang ajaib, itu kita disebut manusia Allah. Maka semestinya lah mari kita hidup seturut dengan kehendak Allah dan bertindak senantiasa di bawah otoritas Allah, karena kita milik Allah. Ada pepatah mengatakan yang Bapak Ibu, buah tidak akan jauh, jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Tapi ada yang menentang, Bu, kalau pohonnya dekat aliran sungai,
pohonnya jatuh, buahnya dibawa aliran sungai, dia jauh. Itu tidak dilanjutkan ke sana Bapak Ibu. Artinya yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita ini sudah manusia Allah, sudah dipanggil dari kegelapan dosa masuk ke dalam terang yang ajaib. Maka kita juga harus melakukan apa yang sudah dilakukan Tuhan, karena Tuhan Bapak kita dan kita anaknya, kita miliknya. Allah tidak pernah mencuri. Kalau kita manusia Allah mencuri, bukan anak Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dan di awal juga kita sudah berikrar akan tetap setia dan taat kepada Allah. Saat ini pun dan sampai seterusnya kita bertanding untuk mempertahankan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Betul, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, tapi tetap harus kita perjuangkan. Betul, mungkin pemerintah sudah membuat jembatan untuk menyeberang sungai yang sumber lebar. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita menyeberangi itu perlu perjuangan untuk menyeimbangkan diri supaya kita berhasil sampai ke seberang sana. Jadi semua perjuangan. Betul di awal tadi bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita sebagai manusia Allah, milik Allah, mari melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Menjauhkan diri dari larangannya, melakukan kebenaran firman Tuhan, bertekun dalam pertandingan iman yang benar, tidak melakukan kecurangan. Sebagai orang percaya, kita harus bertanding dengan benar, maka hidup kekal akan menjadi bagian. Mari kita bertanding dengan benar, maka hidup kekal itu akan kita dapatkan. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita memperingati Hari Pahlawan, yaitu 10 November. Kita mengingat kembali bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya pada zaman dulu untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka berjuang, membutuhkan kesetiaan, usaha, pengorbanan. Yang menikmati sekarang adalah kita. Kemerdekaan Indonesia sudah kita nikmati atas perjuangan mereka. Dan saat ini, dan mungkin nanti anak dan cucu kita akan menikmati kemerdekaan itu atas perjuangan mereka pada zaman itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tekankan, marilah bertanding dalam